Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak teacher? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih pada pembahasan tema pertama mengenai organ gerak hewan dan manusia, serta subtema 1 yakni organ gerak hewan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita yang berikutnya, terlebih dahulu anak-anak teacher simak gambar yang sudah teacher sajikan. Bagaimana? Sudah dilihat gambarnya? Kira-kira itu gambar apa? Benar, itu gambar komik mengenai cerita hewan di sebuah hutan. Berbicara mengenai cerita yang memiliki gambar, kita tentunya sudah sering melihat berbagai macam buku, majalah, dan film yang memuat sebuah cerita dengan gambar. Nah, anak-anak teacher, semua hal tersebut akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini mengenai gambar ilustrasi. Salah satu gambar ilustrasi yang sudah kita saksikan di awal video tadi adalah komik. Nah, bagi yang belum tahu apa itu pengertian komik, simak ya. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau dalam bentuk buku. Gambar-gambar di dalam komik disusun sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Cerita dengan gambar lainnya masih ada 3 jenis lagi. Yang pertama, kartun. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, cerita bergambar. Kita bahas satu persatu pengertiannya. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Biasanya digambar dengan atau tidak disertai teks penjelas. Jadi, kadang-kadang ada teksnya, kadang-kadang tidak. Kemudian, karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar dari manusia. Biasanya yang dibuatkan karikatur ini adalah selebritas atau politikus. Dan yang terakhir, cerita bergambar sering disebut atau disingkat dengan cergam, yaitu cerita yang menjadi inti dari cerita adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Jadi ketiga-tiganya ini, baik komik, kartun, maupun karikatur, memiliki kesamaan, yakni merupakan atau terdapat gambar ilustrasi. Contoh dari gambar kartun, karikatur, dan cerita bergambar bisa anak-anak teacher saksikan pada bagian berikut ini. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi teks bacaan. Terdiri dari 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar yang dibuat. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, serta menerangkan isi atau informasi teks bacaan. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi, tentukan terlebih dahulu gagasan pokok dari cerita yang akan kamu buat. Setelah itu, buatlah sketsa atau rancangan gambar sesuai dengan tema atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, gambar sketsa diperjelas dengan menggunakan pensil atau pensil warna. Dan yang terakhir, setelah sketsa jadi, warnailah sketsa tersebut.
Nah, anak-anak teacher, sketsa gambar tidak hanya kita gunakan saat kita hendak membuat cerita bergambar, tapi sketsa gambar juga bisa kita gunakan sebelum kita membuat sebuah peta. Berbicara tentang peta, yang kita saksikan kali ini adalah peta negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan. Dalam peta dunia, letak Indonesia ada dua jenis. Yang pertama, letak secara astronomis, dan yang kedua, letak secara geografis. Letak secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan untuk letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman flora dan fauna yang bercorak asiatis, peralihan, serta australis. Kembali ke peta Indonesia, seperti yang kita perhatikan, Indonesia memiliki 5 pulau-pulau besar. Nah, kelima pulau besar ini memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Seperti contoh, untuk Pulau Sumatera, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, di sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Selat Melaka. Dan kondisi geografis Pulau Sumatera untuk sungainya terdiri dari Sungai Asahan, Musi, Sungai Siak, Sungai Komering, Sungai Indragiri, dan untuk pegunungannya atau gunungnya terdiri dari pegunungan Bukit Barisan, Gunung Leuser, Sinabung, dan Gunung Kerinci. Baiklah anak-anak teacher, sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih untuk anak-anak teacher yang sudah memperhatikan dengan semangat serta konsentrasi yang sangat baik. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.